Halo, nama saya Gregorius Baskara Wikanendra, biasa dipanggil dengan Eki. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai sel-sel yang berperan dalam sistem imun manusia. Oke, langsung kita mulai saja. Sistem imun berfungsi melindungi tubuh kita dari patogen yang hendak menginfeksi tubuh kita. Secara garis besar, ini dapat dibagi menjadi mekanisme perlindungan non-spesifik dan spesifik. Untuk yang non-spesifik, ini pertama-tama first line of defense-nya ini terdiri dari barrier anatomis, barrier humoral, barrier kemis. First line of defense itu ya secara fisik sendiri, ada kulit, membran mukosa, kemudian sekresinya. Sementara baris keduanya itu adalah sistem imun bawaan kita yang secara humoral dan seluler, sementara yang baris ketiganya itu adalah sistem imun spesifik yang didapatkan ketika telah mengenali patogen yang menyerang. Ini terdiri dari limfosit dan antibodi. Barrier anatomis. Jadi barrier anatomis ini sangat efektif mencegah kolonisasi mikroorganisme pada jaringan, dan ini merupakan pertahanan pertama terhadap infeksi dari mikroorganisme. Untuk barrier anatomi sendiri ini memiliki beberapa faktor dalam bagaimana dia bisa mencegah terjadinya infeksi. Yang pertama-tama adalah faktor dari mekanis itu sendiri, di mana jaringan epitel baik kulit dan mukosa itu sangat impermeable terhadap agen-agen infeksi, kecuali jika terjadi kerusakan, misalnya adanya terluka. Kemudian kulit itu sendiri dapat mengelupas atau desquamasi yang ikut melepaskan bakteri dan agen lainnya. Kemudian dari mukosa sendiri itu silianya dapat bergerak, dan misalnya dalam saluran pernafasan itu dapat dalam bentuk batuk dan bersin, ini dapat membebaskan saluran pernafasan dari patogen. Kemudian air mata, saliva, dan urin itu secara fisik sendiri dapat memflush patogen dari saluran tempat dia bersarang. Kemudian mukus pada saluran pencernaan dan pernafasan ini dapat menangkap mikroorganisme, dan yang tadi jika pada saluran pernafasan ini dapat dikeluarkan dengan batuk dan bersin, pada saluran pencernaan gerakan peristaltik ini akan mengeluarkan mikroorganisme dari saluran pencernaan. Yang kemudian dari faktor kemis, jadi faktor kimiawi, zat-zat yang dikeluarkan oleh barrier anatomis ini, misalnya sekresi lambung, sekresi vagina, dan keringat ini memiliki pH yang cenderung asam yang akan menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian enzim-enzim pencernaan ini juga akan membunuh beberapa patogen. Folikel rambut akan menghasilkan sebum, asam laktat, dan asam lemak. Ini akan menghambat bakteri patogenik dan jamur. Kemudian lysosome dan fosfolipase pada saliva, air mata, sekresi hidung, dan perspirasi ini merupakan enzim yang akan merusak dinding sel bakteri gram positif sehingga sel lisis. Kemudian laktoperoksidase pada ASI ini merupakan enzim yang powerful dalam sistem imun yang dapat membantu mencegah terjadinya infeksi. Kemudian yang terakhir adalah faktor biologis. Faktor biologis di sini adalah permukaan tubuh kita ini tidak steril. Jadi ada namanya flora normal dan juga ada bakteri yang menempel pada permukaan tubuh kita. Ini tergantung. Flora normal ini adalah bakteri yang dianya sendiri dalam keadaan normal tidak menyebabkan infeksi yang merugikan atau tidak menyebabkan infeksi. Dia memang tinggal di sana dan ya mungkin bisa dibilang bersimbiosis dengan kita, dan dia ini di kulit dan saluran pencernaan mencegah kolonisasi bakteri patogen
dengan mengeluarkan substansi yang toksik terhadap bakteri yang menjadi patogen, atau dia bersaing dengan bakteri patogen tersebut untuk mendapatkan nutrien, sehingga tidak ada salah satu yang dapat berkembang biak dalam jumlah besar. Ini misalnya di lambung dan usus ini terdapat Lactobacillus. Yang di usus halus ini ada 104 bakteri per gram, di usus besar ada 1011 bakteri per gram, dan 95-99%-nya merupakan bakteri anaerob. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita menggunakan antibiotik broad spectrum dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan matinya flora normal pada saluran pencernaan kita. Jadi ini justru karena bakteri yang biasanya ada dan berkompetisi dengan bakteri patogen lainnya ini kemudian mati, maka bakteri yang seharusnya biasanya tidak dapat menjadi patogen karena kehilangan pesaing kini dapat bertumbuh merajalela dan ya akhirnya bisa menjadi patogen. Untuk barrier anatomis yang paling jelas itu adalah ya permukaan kulit dan mukosa. Kalau ingat di dalam pelajaran sebelumnya yang di anatomi fisiologi manusia, itu ada salt dan malt, skin associated lymphoid tissue dan mucosa associated lymphoid tissue. Ya, dua hal ini merupakan mayoritas barrier anatomis pada manusia. Barrier humoral, ya barrier humoral ini dia dalam bentuk cairan di sini ada dia merupakan senyawa kimia yang beredar di dalam peredaran darah. Dan karena ini merupakan bagian dari sistem pertahanan bawaan atau innate, jadi dia ada terus di dalam darah dan dapat bereaksi terhadap adanya infeksi mikroorganisme langsung begitu saja. Ini ada beberapa contoh komponen yang dapat disebut sebagai barrier humoral. Ini sistem koagulasi, interferon, sistem komplement, kemudian protein-protein yang mengikat besi, dan protein antimikroba. Jadi dari koagulasi sendiri, yang pertama, sistem koagulasi itu seharusnya merupakan fungsi utamanya adalah dia menyebabkan koagulasi. Dia dapat menyebabkan pembekuan darah untuk mencegah mati karena kehilangan darah. Ya, selain itu, tapi sistem koagulasi juga dia meningkatkan permeabilitas vaskular dan mengeluarkan agen kemotaksis untuk mengundang fagosit ke lokasi luka. Selain itu, koagulasinya sendiri dari si platelet ini juga akan menghasilkan antimikrobial seperti betalisin yang akan menghancurkan bakteri gram negatif. Yang berikutnya adalah interferon. Interferon ini disekresikan oleh sel yang terinfeksi oleh virus, contoh limfosit, makrofag, dan fibroblast yang terinfeksi. Dan interferon ini akan berdifusi ke sel tetangga, mengirimkan sinyal bagi sel tetangga untuk yang memproduksi antivirus, baik hingga virus tidak dapat bereplikasi pada sel tersebut. Ya, ini interferon ini biasanya disingkat dengan IFN, dan ini ada 3 jenis, IFN alpha, beta, dan gamma. Interferon sesuai dengan namanya, dia menghentikan kerja virus dengan dia menginterferensi lebih tepatnya mungkin. Jadi dia mencegah agar virus tersebut tidak dapat bereplikasi. Yang berikutnya adalah sistem komplement. Sistem komplement ini mencakup protein yang tidak aktif yang terdapat dalam plasma darah dan membran plasma, yang jika kemudian dia terlengkapi, ini dapat menyebabkan sitolisis mikroba, menginisiasi fagositosis, dan berkontribusi. Kemudian ada protein yang mengikat besi. Ini dia dengan mengikat besi, karena besi itu dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri, maka dengan dia mengikat besi, dia dapat mengurangi jumlah besi yang dapat digunakan oleh bakteri ini untuk bisa bereproduksi. Contohnya adalah transferin, laktoferin, ferritin, dan hemoglobin. Hemoglobin sendiri yang ada di dalam sel darah merah ini dapat mengurangi jumlah
zat besi bebas yang beredar di dalam darah. Kemudian ada protein antimikroba ya jelas ini merupakan peptide pendek yang memiliki spektrum aktivitas antimikroba yang luas. Ini ya antimikroba, contohnya itu ada banyak, dermicidin, defensin, katekolidin, bromosidin. Nah, ini kemudian protein antimikroba ini juga merangsang sel dendrit dan sel mas untuk berpartisipasi dalam respon imun. Untuk barrier humoral sendiri tidak akan begitu dijelaskan begitu jelas di sini karena nanti untuk komplement, interferon dan lain-lain itu akan dijelaskan di kuliah-kuliah. Barrier seluler sesuai dengan namanya, barrier seluler ini terdiri dari sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari sel. Ya. Di sini mungkin biasa dikenal sebagai sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih itu sendiri atau leukosit, ya, karena dia sel darah, dia diproduksi oleh sumsum tulang. Sumsum tulang ya, bukan sumsum tulang belakang. Awas, kalau sumsum tulang itu bone marrow, kalau sumsum tulang belakang itu medulla spinalis. Yang satu itu gunanya untuk memproduksi sel-sel darah. Sementara kalau sumsum tulang belakang itu merupakan sel saraf. Jadi sangat berbeda sekali. Awas kalau keliru. Ya, untuk selulernya itu sendiri terdiri dari sel-sel mieloid. Ini yang merupakan derivat sekeluarga dengan sel darah merah, kemudian trombosit, dan ada sel-sel limfoid. Ini yang biasanya mereka tinggal di sistem limfoid. Ya, untuk dari pertahanan bawaan sendiri itu sebagian besar terdiri dari sel-sel mieloid. Jadi sel-sel mieloid ini terdiri dari basofil, neutrofil, eosinofil, monosit, makrofag, dan juga sel dendritik. Dan juga ada satu lagi yaitu sel NK, natural killer, yang berasal dari sel-sel limfoid gitu. Untuk dari klasifikasinya ini berdasarkan sifat bagaimana cara kerja dia dapat membunuh patogen atau bagaimana dia berperan dalam membasmi infeksi. Ini ada dia fagosit ya dia memakan patogen. Granulosit ini dia sel-selnya mengandung granul-granul yang berisi mediator inflamasi. Kemudian sitotoksik ini granul-granulnya selain dia memiliki mediator inflamasi juga memiliki zat-zat yang dapat membunuh sel atau ya patogen apapun. Kemudian yang terakhir adalah antigen presenting cell. Ya, sesuai dengan namanya, dia setelah setelah dia fagositosis atau setelah dia menangkap antigen dengan reseptor di permukaan, dia kemudian mempresentasikan antigen untuk kemudian dapat digunakan dalam sistem imun, didapat membentuk sistem imun spesifik. Ya, untuk limfosit sendiri semuanya limfosit itu berperan dalam sistem imun didapat. Namun ya, untuk mudahnya saja akan dibahas basofil dan sel mas. Basofil itu jarang ada di sirkulasi peredaran darah, namun dapat dengan mudah dikenali pada saat pewarnaan histologis karena dia memiliki granul biru yang besar di sitoplasmanya. Dia sesuai dengan namanya, dia suka dengan pewarna basa, basofilik. Ya, ini dia sama dengan sel mas yang ada di jaringan. Ini dua-duanya merupakan sel polimorfonuklear, jadi nukleusnya ini
tersegmentasi jadi polimorfus, ada kelihatannya seperti banyak nukleusnya. Ya, kalau terpisah juga terlihat seperti banyak nukleusnya ya. Dan juga dia granulosit, di mana dia memiliki granul-granul. Granul-granulnya di sini mengandung mediator yang berperan dalam inflamasi. Granulnya mengandung histamin, heparin, sitokin, dan senyawa-senyawa lain yang berperan dalam alergi dan respon imun. Untuk sel mast sendiri itu dia banyak berada di jaringan ikat kulit, paru, dan saluran pencernaan. Jadi ya basically jaringan-jaringan border salt dan malt. Di dalam lokasi ini sel mast ini secara ideal terletak untuk dapat menangkap patogen yang terhirup maupun tertelan. Begitu. Untuk si basofil dan sel mast ini ya dia berperan ketika ada reaksi alergi, jadi jumlahnya akan meningkat di dalam darah ketika ada reaksi alergi, dan juga jika pasien tersebut ini terinfeksi ektoparasit, jadi parasit yang berada di luar tubuh, ini misalnya kutu, tungau, begitu. Untuk granulnya tadi dia menyimpan histamin dan heparin kondroitin, proteoglikan. Sementara itu ada juga senyawa-senyawa yang diproduksi secara fresh ketika dia terangsang. Ini contohnya enzim proteolitik, elastase dan lisofosfolipase, leukotirian, dan sitokin. Ya, tadi dia jarang di peredaran darah ya, hanya ada sekitar 0,5% sampai 1% dari jumlah leukosit total. Alright. Neutrofil. Jadi neutrofil itu merupakan leukosit yang paling banyak di peredaran darah. Sekitar 50-70% leukosit itu sendiri terdiri dari neutrofil. Neutrofil bersama dengan basofil dan eosinofil itu merupakan sel polimorfonuklear, yang artinya sekilas inti selnya terlihat ada beberapa. Pada pewarnaan, neutrofil akan terlihat berwarna pink karena dia netral, sementara intinya ini akan terlihat terdiri dari 3-5 lobulus yang terkoneksi oleh benang tipis. Neutrofil itu akan membasmi patogen dan dia merupakan first responder dalam keadaan infeksi, dan ini dia dapat membasmi patogen dengan melalui fagositosis, degranulasi, dan juga dengan mengeluarkan neutrofil extracellular trap atau NET. Namun yang paling dominan tetap adalah dengan fagositosis. Selama masa hidupnya 1-2 hari, dia akan dapat memangsa 5-20 bakteri. Ya. Kemudian untuk fagositosis itu sendiri, fagosit itu akan mematikan dalam 5 tahap, yaitu yang pertama adalah kemotaksis. Ini adalah pergerakan fagosit ke sel yang rusak karena stimulan kimia, contohnya mikroba, sel darah putih, jaringan rusak atau sistem komplement yang teraktivasi. Kemudian adherens, ini pelekatan fagosit pada mikroba atau material asing lainnya. Yang ketiga ini kemudian ingestion, fagosit akan memakan mikroba dengan menggunakan pseudopod. Fusi pseudopod ini kemudian akan menggantung kantung yang disebut dengan fagosom. Kemudian yang keempat digestion atau pencernaan. Fagosom ini kemudian akan masuk ke sitoplasma dan bergabung dengan lisosom, membentuk struktur yang lebih besar disebut dengan fagolisosom. Lisosom ini akan memproduksi lisosim yang akan merusak dinding sel mikroba, oksidan, dan enzim pencernaan lainnya. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima adalah killing, membunuhnya. Senyawa kimia yang dihasilkan tersebut akan membunuh banyak mikroba, dan materi yang tidak dapat didegradasi akan disebut residual bodies. Selanjutnya adalah eosinofil. Eosinofil ini dapat dengan mudah dikenali karena dia ketika diwarnai
akan berwarna merah cerah karena dia senang dengan warna asam. Jadi kalau basofil dia suka dengan warna basa, uh, bukan warna basa ya, pewarna basa. Kalau yang ini dia suka dengan pewarna asam. Maka dari itu ketika diwarnai warnanya dia akan berwarna merah cerah. Nah, sel imun ini diasosiasikan dengan reaksi alergi dan juga penyakit parasit. Normalnya beberapa eosinofil akan ditemukan di peredaran perifer, namun di dalam secara keseluruhan dia hanya membentuk 1-30% jumlah total leukosit. Jadi tidak banyak-banyak banget ya. Kemudian untuk usianya sendiri, eosinofil itu di dalam darah kira-kira akan memiliki usia 6-12 jam. Dia tidak banyak ditemukan di peredaran darah karena sama seperti basofil dan selmas, dia lebih banyak ditemukan di jaringan-jaringan yang rentan untuk terkena infeksi. Ini contohnya di saluran pencernaan, paru-paru, saluran kemih, dan saluran genital. Begitu. Ya, lokasinya ini melambangkan bagaimana dia berperan dalam melawan infeksi parasit. Jadi si eosinofil ini dia terkenal diketahui dia dapat menempel pada parasit-parasit yang sudah tertempel oleh antibodi, seperti misalnya skisostoma, kemudian cacing-cacingan, ya terutama sih cacing-cacingan itu. Kemudian caranya dia membunuh parasit adalah dengan melepaskan granul-granul sitotoksik yang kemudian dapat membunuh parasit tersebut. Jadi granul-granul sitotoksiknya ini berisi sebagian besar ini adalah zat-zat yang dapat menyebabkan stres oksidatif, jadi misalnya peroksidase dan lain-lain begitu. Ya, dia karena dia meningkatnya adalah karena dia fungsinya adalah anti parasit, jadi di dalam darah dia akan meningkat jika terdapat infeksi parasit begitu. Oh ya, dia termasuk sel yang sitotoksik ya gitu. Jadi sitotoksik, sel toksik beracun. Jadi dia membunuh dengan mengeluarkan racun yang dapat membunuh sel gitu. Kalau misalnya siapa namanya neutrofil dia dapat membunuh dengan fagositosis, si eosinofil dia membunuhnya dengan cara mengeluarkan zat-zat sitotoksik. Ini sebetulnya si eosinofil sendiri ini mampu memiliki kemampuan tiga-tiganya, jadi dia degranulasi untuk mengeluarkan mediator inflamasi, dia sitotoksik mengeluarkan zat sitotoksik, dan dia sebetulnya juga di dalam laboratorium terlihat dia dapat memfagositosis partikel-partikel asing seperti serbuk sari. Namun di dalam tubuh belum terbukti, jadi ya cuman secara teoritis saja. Selanjutnya monosit dan makrofag. Jadi monosit itu adalah prekursor dari sel-sel jaringan makrofag. Jadi kalau misalnya sel mas itu adalah versi basofil yang ada di jaringan, nah makrofag itu adalah versi monosit yang ada di jaringan. Jadi monosit itu ada di peredaran darah. Karena dia sebagian besar ada di jaringan, maka monosit sendiri itu tidak banyak berada di dalam peredaran darah. Jadi hanya sekitar 1-6% leukosit itu terdiri dari monosit. Jadi berdasarkan perkiraan, kira-kira mereka hanya ada transit di peredaran darah jadi dari dia diciptakan di sumsum tulang sampai kemudian sampai ke jaringan tempat dia
berada itu hanya sekitar 8 jam saja transit di peredaran darahnya. Ketika sudah keluar dari darah, monosit akan membesar dan berdiferensiasi menjadi makrofag fagositit. Begitu. Beberapa makrofag jaringan ini dia dapat berpatroli. Apa sih patroli? Ya, berpatroli dalam jaringan tersebut, jadi bergerak dengan gerakan amuboidnya, sementara yang lainnya dia tetap akan berada di tempat itu saja dan tidak bergerak kemana-mana. Ya, bagaimanapun juga makrofag ini sesuai dengan namanya, dia makrofag, makro besar, fag fagosit, jadi pemakan besar gitu. Dia merupakan scavenger utama dalam jaringan. Ya, dia jika dibandingkan dengan neutrofil dia lebih besar dan lebih efektif, dapat memakan sampai 100 bakteri dalam seumur hidupnya. Ya, selain bakteri dan patogen, makrofag ini juga dapat menyingkirkan partikel-partikel besar lainnya seperti sel darah merah yang sudah tua atau neutrofil yang sudah mati. Selain fagosit, dia juga merupakan antigen presenting cell. Jadi makrofag ini dia berperan penting dalam perkembangan sistem imun yang didapat. Karena setelah dia memakan dan kemudian mencerna molekul atau antigen sel, ini dia kemudian antigennya akan dipajang di permukaan menggunakan major histocompatibility complex. Ya, ini kemudian akan dikenali oleh sel dendritik dan dari sel dendritik akan dibawa ke limfosit untuk kemudian diciptakan sistem imun yang lebih spesifiknya. Oh ya, dia berbeda dengan 3 leukosit sebelumnya, dia mononuklear, jadi nukleusnya hanya satu, tidak tersegmentasi. Begitu. Selanjutnya kita beralih ke limfosit. Ya, jadi berbeda dengan leukosit sebelumnya yang dia berasal dari galur mieloid, limfosit ini dia berasal dari galur limfoid. Secara umum, limfosit ini lebih berperan ke dalam sistem imun didapat. Namun kecuali sel NK, natural killer, ya, dia hanya 5% dari seluruh limfosit itu berada di dalam peredaran darah, namun dia menyusun 20-35% leukosit di dalam darah. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya sel limfosit yang berada di jaringan limfoid. Ini cara kerjanya ada bermacam-macam, bisa dia dengan sitotoksik, namun bisa juga dengan menciptakan antibody, itu sel B, jadi humoral lebih beda. Namun semuanya mempresentasikan antigen. Jadi si limfosit itu ya dia diproduksi di sumsum tulang. Kemudian untuk limfosit T dia akan bermigrasi ke timus, makanya T timus, di mana dia akan maturasi. Setelah matur kemudian dia balik ke jaringan limfoid. Sementara untuk yang sel B dan sel NK dia akan tetap berada di sumsum tulang, matur di situ, makanya B bone marrow begitu. Kemudian ketika sudah matur baru dia akan pergi ke jaringan limfoid sekunder. Begitu. Limfosit yang pertama, limfosit T atau biasa disebut dengan sel T. Sel T dia berinteraksi dengan antigen melalui reseptor khusus pada membran plasma, dia memproduksi limfokin.
membantu limfosit B merespon terhadap antigen, membunuh sel asing tertentu, dan mengatur respon imun. Jadi dia banyak fungsinya ya. Jadi sel T ini dikhususkan untuk melawan sel yang mengandung organisme intraseluler, sementara sel B itu dikhususkan untuk organisme ekstraseluler. Sel T ini merupakan mayoritas limfosit, jadi sekitar 80% total limfosit itu terdiri dari sel T, karena ya sel T sendiri memiliki banyak jenis. Jadi setelah dia inaktivasi antigen, sel T akan berdiferensiasi menjadi sel memori bersama dengan 3 sel T efektor. Untuk sel T efektor itu ada 2, sel T sitotoksik dan sel T helper. Sel T sitotoksik ya dia merupakan sel T yang dapat membunuh mikroba dengan cara sitotoksik. Jadi hampir sama dengan eosinofil cara kerjanya. Begitu. Ya, itu sel T sitotoksik, T killer bisa disebut juga. Ini menghancurkan sel yang memperlihatkan antigen asing pada permukaannya. Sel T sitotoksik hanya akan mengenali antigen apabila sel T juga mengenali antigen yang dikodekan oleh major histocompatibility complex permukaan sel normalnya. Major histocompatibility complex biasa disingkat sebagai MHC, ini merupakan struktur yang ada di membran sel yang gunanya adalah untuk mempresentasikan antigen. Untuk T efektor berikutnya itu adalah T helper atau T pembantu. Ini memiliki sejumlah fungsi. Di antaranya ini diperlukan untuk sintesis antibodi, membantu melepas interleukin 2, menolong sel T lain untuk merespon terhadap antigen, dan memproduksi limfokin dalam reaksi hipersensitivitas. Limfokin itu berfungsi untuk memodifikasi respon imun. Kemudian ada sel T suppressor yang ini berfungsi untuk menekan sel B dan T agar tidak terjadi autoimun maupun hipersensitivitas. Dan yang terakhir adalah sel T memory yang berfungsi untuk mengingat-ingat antigen apa yang sudah ditemui, agar nanti kalau misalnya ditemui di kemudian hari tidak melupakan dan bisa langsung diciptakan respon imun yang sesuai agar responnya lebih cepat begitu. Limfosit berikutnya adalah sel B, limfosit B. Jadi sel B ini akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Dia mensintesis dan mensekresi antibodi. Jadi daripada respon imun seluler, dia lebih tepatnya adalah respon imun humoral. Jadi dia respon imun humoral, imunitas didapat. Ya, dia sel B akan berdiferensiasi menjadi sel B plasma dan sel B memori. Yang sel B plasma ini sel B-nya terdiferensiasi penuh sehingga dia bisa mensintesis dan mensekresikan antibodi. Sementara sel B memori ini berasal dari pecahan limfosit B yang menetap dalam jaringan limfoid dan bekerja pada pajanan dengan respon imun sekunder. Ya, sama seperti si limfosit T tadi, ada T memori yang berguna supaya mengingat-ingat antigen apa yang sudah pernah dikenali supaya nanti bisa langsung mudah keluarkan respon imun yang sesuai. Sel B ini menyusun dari 10 sampai 20%, 15 sampai 15% limfosit yang bersirkulasi, dan ketika dia terstimulasi, sel B plasma akan mensekresikan antibodi. Antibodi ada 5, ada IgG, IgD, IgE, IgA, IgM. Ini tidak akan dijelaskan begitu jelas di sini, nanti akan dibahas pada antigen dan antibodi pada pertemuan berikutnya. Begitu. Kemudian ada namanya clonal selection theory atau teori seleksi klonal. Jadi sel B itu diprogram untuk merespon terhadap antigen yang spesifik.
sehingga satu sel plasma itu hanya akan menghasilkan satu antibodi yang spesifik. Nah, setiap orang ini memiliki jutaan sel B untuk menghasilkan jutaan jenis antibodi. Saat ikatan dengan antigen ini akan memicu proliferasi dan maturasi sel B yang hasilnya adalah sekelompok sel tiruan yang diturunkan dari satu sel B tunggal. Ini makanya kenapa penting ada sel B memori. Jadi ketika adanya respon imun sekunder atau antigen yang dulunya sudah pernah ditemui, ini tidak perlu kemudian mensintesis antibodi dari awal, namun cukup mengingat-ingat kembali sel B memori yang sudah pernah melawan antigen tersebut, dan sel B memori tersebut kemudian akan berproliferasi menghasilkan sel-sel tiruan yang semuanya dapat mensintesis satu antibodi spesifik tersebut. Maka dari itu mengapa pada respon imun primer ini responnya berlangsung lambat karena hanya ada sedikit sel yang memiliki antibodi. Namun pada respon imun sekunder ini berlangsung lebih cepat dan kuat karena adanya sel B memori. Hal yang serupa dapat juga diaplikasikan pada sel T. Berlanjut ke limfosit yang terakhir. Limfosit yang terakhir adalah sel NK, natural killer. Berbeda dengan sel T dan sel B yang berfungsi sebagai bagian dari sistem imun adaptif, sel NK merupakan bagian dari sistem imun primer atau sistem imun bawaan. Sel NK ini merupakan pertahanan tubuh bawaan terhadap infeksi virus, dan dia dapat bekerja lebih cepat daripada limfosit lainnya. Sel NK ini dia mengenali sel tubuh apapun, ya sebetulnya tidak hanya virus ya, namun dia dapat menyerang sel tubuh apapun yang menunjukkan keabnormalan atau ketidakbiasaan protein pada membran plasmanya. Ikatan antara sel NK dan sel target ini akan menyebabkan sekresi substansi toksik, contohnya perforin yang akan menyebabkan terjadinya sitolisis. Jadi dia bersifatnya sitotoksik. Sel NK lain ini akan mensekresikan granzim yang akan menyebabkan apoptosis sel. Dia tidak banyak berada di dalam peredaran darah, hanya sekitar 5-10% saja. Nah, selain itu dia terdapat di limpa, nodus limfa, dan sumsum merah tulang. Jadi ya sama seperti limfosit lainnya ya. Begitu. Itu untuk si sel NK. Kemudian yang terakhir ini adalah sel dendritik. Sel dendritik sendiri itu sebetulnya tidak ada di peredaran darah. Kalau misalkan ada sel dendritik di peredaran darah, ya itu artinya ada masalah. Ya, sel dendritik ini ada di jaringan. Dia fungsinya adalah untuk mempresentasikan antigen ke limfosit dan mengaktifkannya. Setelah menangkap antigen, dia akan bermigrasi ke jaringan limfoid sekunder ya untuk bertemu dengan limfosit dan mengaktifkannya. Sel dendritik disebut dendritik karena dendrit itu artinya adalah akar, jadi dia berakar, memiliki sulur-sulur untuk menangkap antigen. Oke, kita sudah mengetahui jenis-jenis leukosit dan juga mengetahui fungsi, kemudian jumlah, dan lain-lainnya. Nah, ini secara klinis kemudian apa sih artinya? Nah, ini kita bisa lihat pada uji darah, biasanya pada complete blood count, ini CBC, ini akan dihitung jumlah jenis-jenis darah. Nah, ini di sini leukosit bisa dilihat dari WBC, white blood cell. Itu bisa dilihat sendiri. Kemudian jenis-jenis leukositnya kemudian juga akan disebutkan. Neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, basofil. Itu merupakan jumlah normalnya. Jika misalkan jumlahnya naik, biasanya akan disebut dengan
titik-titik filia, sementara kalau jumlahnya menurun akan disebut dengan titik-titik penia. Jadi kalau misalkan leukositnya secara umum naik, itu akan disebut leukofilia. Kalau leukositnya menurun akan disebut leukopenia. Begitu. Ini kalau leukosit sendiri dia cenderung akan naik ketika terjadi adanya infeksi. Nah, untuk masing-masing jenisnya ini akan naik berdasarkan apa yang menyebabkan infeksi tersebut. Jadi kalau misalnya neutrofilia itu artinya biasanya infeksi akut disebabkan oleh bakteri, namun bisa juga disebabkan oleh inflamasi, stres, dan gangguan sumsum tulang. Sementara jika menurun, ini bisa karena konsumsi obat ataupun kemoterapi. Kemudian limfosit. Kalau limfosit naik, ini bisa berarti adanya infeksi virus atau yang lain-lainnya. Jika menurun, limfopenia ini biasanya terjadi akibat virus yang menyebabkan gangguan sistem imun, misalnya HIV. Kemudian monositosis ini atau monositofilia, ya. Kalau naik antara sitosis atau filia gitu. Monositosis ini artinya ada infeksi kronis, infeksi atau inflamasi kronis. Kalau yang menurun sama kemoterapi biasanya eosinofil. Eosinofilia itu akibat infeksi parasit, alergi, asma. Kalau menurun ini biasanya karena pengobatan ya antiinflamasi. Basofil naik, ini biasanya dia disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas. Kalau menurun ya biasanya sama juga. Menurun akibat gangguan produksi atau penggunaan obat-obatan. Begitu. Gangguan produksi adanya apa namanya? Gangguan peningkatan yang berlebihan ini bisa disebabkan oleh adanya kanker di sumsum tulang. Jadi ya kalau leukemia, nah leukemia itu kanker darah. Nah, produksi leukositnya meningkat. Gitu. Meningkat sampai tidak terkendali. Kalau kebalikannya, kalau menggunakan obat-obatan yang menyebabkan depresi sumsum tulang, kemoterapi, kemudian ya biasanya kemoterapi sih, ini akan menyebabkan menurunnya produksi leukosit. Ini ada juga yang kalau misalnya leukemia ini kemudian contoh yang menjadi spesifiknya adalah munculnya sel-sel yang belum jadi. Jadi kan seharusnya sel-sel leukosit itu baru akan dilepaskan ke peredaran darah ketika dia sudah matang. Nah, pada leukemia ini karena sumsum tulangnya kemudian dia produksi berlebihan, produksinya sangat cepat sampai-sampai muncul sel-sel blast yang belum jadi ini lepas ke peredaran darah. Seperti itu. Oke. Nanti jadi mungkin kalau misalnya melihat hasil tes darah seseorang. Nah, ini ya meskipun tidak spesifik namun bisa mengarahkan diagnosis ke kira-kira ini infeksi atau apa. Kalau infeksinya disebabkan apa atau bagaimana, begitu ya. Baik, kira-kira sekian saja untuk pelajaran mengenai sel-sel yang berperan dalam sistem imun manusia. Semoga pelajaran ini dapat membantu dan Anda sekarang sudah mengetahui apa saja sel-sel yang berperan dalam sistem imun manusia. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.